how are you? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pandemi kayak gini emang gak begitu banyak yang bisa kita lakukan. Semoga video aku bisa menghibur kalian semua di rumah. Nah hari ini aku pengen ngebahas tentang manusia terpelit dan manusia irit sedunia menurut Oyen. Yuk langsung aja kita ke yang pertama. Hetty Green bersusah payah mengumpulkan kekayaan, membuat banyak orang sekuat tenaga untuk mempertahankan kekayaannya tersebut. Hal tersebut dilakukan juga oleh Hetty Green ini. Si Hetty tuh mencoba untuk tetap kaya guys, jadi dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk keperluan yang tidak penting bagi dia. Nah, seenggak penting apa sih? Nanti kita bahas ya satu-satu. Karena cara yang ia lakukan menurut aku itu sangat unik banget guys. Ya gimana nggak unik? Jadi orang pelit gitu kan. Caranya tuh untuk mempertahankan duitnya itu dia jadi pelit gitu. Fakta pelit Hetty yang pertama itu dia tidak mau membeli baju untuk dirinya sendiri. Misalkan dia beli satu baju nih, satu, dan dia pakai itu aja dan itu warnanya hitam. Dia beli warna hitam, terus dia pakai terus-terusan tuh sampai warna bajunya menjadi hijau, setelah hijau sampai menjadi kecoklatan. Nah lu bayangin deh itu gimana lamanya, gimana bapuknya itu baju. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa kali kayak gitu ya, udah pasti auto sobek. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa karena kayaknya kain-kain zaman dulu lebih oke nggak sih? Meski kaya, keluarga si Hetty Green ini tuh menganut paham yang mendorong anggota keluarganya agar tetap hidup hemat dan sederhana. Nah, Hetty ini adalah anak tunggal guys dari keluarga kaya. Sekaya apa sih keluarganya ya kan? Karena orang tuanya memiliki perusahaan armada kapal penangkap paus. Gila, lu bayangkan lah itu seberapa kayanya ya pada zamannya. Pada zaman sekarang aja mungkin tuh kaya banget. Nah, fakta yang kedua ini mungkin terlihat berlebihan ya, tapi nyata guys, karena saat si Hetty ini ulang tahun yang ke-21 tahun, si Hetty menolak untuk menyalakan lilin ulang tahun guys. Nah, alasannya ia ingin mengembalikan lilin tersebut untuk meminta retur uangnya. Gila, bayangin guys, lilin. Coba zaman sekarang kalian lihat di mana-mana lilin, balon, semuanya udah bagus, serba meriah. Aduh, bisa dimarahin kali ya. Buang-buang duit pasti disangkain dia ya kan. Hetty kemudian menikah dengan Edward Green dan ia memiliki 2 orang anak, 1 wanita dan 1 pria. Nama putranya Ned dan nama putrinya Sylvia. Namun karena permasalahan kebijaksanaan pemakaian uang, Hetty dan suaminya si Edward itu cerai guys. Nah, kalian udah tahu lah ya siapa yang tidak bisa berhemat dan tidak bisa bijaksana dalam mengelola keuangan. Pasti lakinya itu, makanya si Hetty ceraiin, yakin gua. Duh, sujun ya kan, tapi siapa lagi? Nah, tadi kan udah kedua. Yang ketiga, fakta dia pelit. Hetty memakai pakaian dalam yang terbuat dari kertas koran bekas, guys, untuk menghemat. Lalu kalau pakaiannya kotor, dia tuh ke laundry, tapi ke laundrynya tuh nggak kayak nih gua cuci satu baju. Enggak, dia kayak misalkan bagian celana, bagian bawahnya doang yang kotor dicuci, cuman bagian bawahnya doang yang kotor. Harganya mungkin lebih di courting kali ya. Nah, walaupun kaya, si Hetty ini juga tidak mau membayar pajak guys. Makanya dia menyewa apartemen yang tidak ada pemanasnya. Padahal di sana juga ada musim salju guys, jadi otomatis udah pasti dingin dong. Dan dia bela-belain untuk tidak memakai heater. Hemat, cuan. Nah, si Hetty ini kan bekerja. Kantornya itu ada di dalam sebuah bank di New York. Yang oleh pimpinan banknya, si Hetty ini tuh diberikan satu tempat untuk bekerja guys. Ya secara cuma-cuma, udah pasti cuma-cuma, nggak mungkin dia mau nyewa ya kan. Karena emang si Hetty ini tuh pintar cari duit. Dia menguntungkan si bank tersebut. Karena si Hetty ini termasuk kelas kakap lah. Jadinya ya memang dia pintar cari cuan-cuan untuk si bank tersebut. Jadinya dikasih satu ruangan untuk dia gitu. Dan fakta pelit dia lagi, dia tuh cuman makan setiap hari dengan bawang putih mentah sama oatmeal guys. Kadang untuk menghemat, ia memanaskan oatmealnya
dengan cara mendekatkannya pada alat pemanas yang ada di kantornya tersebut. Pemanasnya itu heater ya guys. Dia juga memakan cookies. Nah, jangan salah sangka dulu. Berarti kan dipikir nih orang mau nyemil gitu kan. Tidak kawan. Karena ia ingin membeli cookies yang murah, ia rela berjalan cukup jauh untuk membeli cookies yang sudah hancur. Ya sepihan gitulah guys. Murah meriah gitu. Yang penting kenyang ya kan. Hetty adalah seseorang yang jago berbisnis guys. Dia jago melihat peluang dan sangat terbukti ia berhasil melakukan banyak transaksi jual beli properti, mengambil alih gedung-gedung yang ditutup paksa dan membelinya, serta dia juga bisa menjual kereta guys. Berarti kan dia pintar nih sebenarnya untuk mencari duit cuan ya kan. Kadang si Hetty ini juga memberikan pinjaman kepada bank-bank yang sangat-sangat membutuhkan dana, terus dia gedein dah tuh bunganya. Ia memiliki prinsip seperti halnya kaum kapitalis, membeli aset saat harganya serendah-rendahnya dan menjualnya saat harga setinggi-tingginya guys. Prinsip itulah yang membuat seorang Hetty ini kaya raya banget. Sempat si Hetty ini di tahun 1905 tercatat di surat kabar New York, ia adalah wanita terkaya di Amerika Serikat. Ada satu kisah, Hetty datang dengan memakai pakaian yang lusuh dan kotor gitu guys, biar kelihatannya tuh dia seperti gembel lah gitu ya kan, agar saat dia diperiksa dia itu nggak pakai bayar guys, maunya gratis gitu. Tapi pada satu ketika anaknya si Ned nih yang cowok mengalami kecelakaan dan membuat kaki terluka parah banget. Pas dia bawa anaknya ke dokter ahli, si dokter ahli mengenali si Hetty kalau si Hetty ini adalah orang yang kaya. Tapi bukannya dia mau membayar dan ngobatin anaknya, dia pergi gitu aja sama anaknya, nggak mau perawatan. Alhasil anaknya itu kakinya makin lama makin buruk sampai akhirnya harus diamputasi. Diamputasi! Oh my god. Nah akhirnya si Hetty Green ini wafat pada tahun 1961 di usia 81 tahun karena serangan stroke guys. Ilona Richard, aku nggak tahu ya namanya Ilona apa Ilona, tapi aku pengennya manggilnya Ilona. Si Richard ini adalah seorang wanita yang dijuluki wanita paling pelit di Inggris. Bukannya merasa tersinggung, si Richard justru merasa sangat bangga. Karena gaya hidup Richard justru menjadikannya sebagai selebritis guys. Mungkin bagi beberapa orang melihat si Richard ini, dia itu orang yang kikir dan pelit. Tetapi perempuan ini yang berusia 66 tahun memang berkomitmen untuk menjalani hidup ekstra hemat. Richard benar-benar menjauhi perilaku hedonisme. Setiap tahun, Richard berhasil menyisihkan lebih dari 75% dana pensiunnya. Tidak mengundang kerabat untuk berkunjung ke rumah merupakan salah satu cara untuk menghemat guys. Bahkan pengering rambut di rumahnya itu sudah berusia 30 tahun dan microwave-nya itu sudah berusia 20 tahun. Richard beralih menjadi vegetarian agar lebih menghemat pengeluarannya. Bahkan ia bisa menghemat untuk satu botol sabun cuci bisa dipakai selama 1 tahun guys. 1 tahun, gila hemat banget gak sih? Kalau gue lihat si Richard ini, gue merasa gue tuh boros banget. Richard juga tidak menyalakan pemanas di dalam rumahnya guys. Nah si Richard nih ada ngomong nih, rumah saya terlalu dingin untuk kebanyakan orang sehingga mereka tidak mau untuk datang ke rumah saya. Jadi lumayan menghemat biaya, tidak menyediakan minum. Bahkan tamu yang datang ke rumahnya itu harus bawa teh sendiri guys. Jadi dia tidak menyediakan teh atau sirup, apalagi jus, jangan minta-minta, apalagi makan. Berikut ini adalah tips-tips dari Richard untuk kalian semua yang di rumah kalau ingin berhemat guys. Yang pertama, minta para tamu untuk membawa teh celup sendiri kalau mereka datang. Jadi kalau kalian nih punya teman mau datang, kalian bilang jangan lupa bawa makanan, minuman sendiri, dan jangan lupa sabun cucinya juga ya. Yang kedua, sebagai pengganti penghangat ruangan, lapisi jendela dan pintu dengan beberapa kain. Yang ketiga, rebus air dalam microwave, bukan kettle. Kettle itu tuh kayak ini loh, teko. Yang keempat, pergi berbelanja setelah pukul 7.30 ketika supermarket itu banting harga guys. Yang kelima, membeli pakaian yang
dari toko-toko amal. Jadi pasti paling murah. Kalau di sana ya, kalau di sini mungkin tukang loak gitu-gitu kali ya. Atau yang ya zaman-zaman sekarang pre-love, second. Nah, kalian belinya kayak gitu, jangan yang baru. Ya, nanti tidak hemat. Nah, kamu yang ingin berhemat, semoga tips-tipsnya si Richard ini membantu kamu ya guys. Daniel Tay, pernah nggak kebayang kalau budget makan kamu dalam setahun itu cuma 86.000? Pasti kamu mikir dong, mana mungkin sih dana 86.000 bisa buat makan dalam setahun. Sehari aja mungkin kayak kalian yang suka nyemil-nyemil pasti nggak cukup. Tapi ternyata si Daniel ini bisa loh guys. Pria ini hanya menghabiskan $8 yang seharga 86.000 buat makan selama setahun. Awalnya si Daniel mengalami kekhawatiran akut soal uang. Dia nggak menjelaskan juga kenapa sampai seperti itu guys. Desember pada tahun 2016, Daniel mulai gaya hidup vegan guys. Saat itu ia mencari makanan-makanan bekas di daerah rumahnya. Dia cukup kaget karena pas dia keliling, dia ngeliat banyak banget makanan yang masih layak tapi dibuang begitu aja. Kayak contohnya misalkan pasar-pasar yang kayak sayur-sayuran kayak gitu guys, yang sisa-sisa jualan dibuang kayak gitu. Nah, dia tuh ngambilin itu. Tapi ada hal baiknya juga, dia suka ngambilin makanan tersebut dan dia nggak lupa untuk memberikan ke tetangga-tetangganya juga. Siapa tahu tetangganya mau gitu, karena kan masih layak. Dengan cara menghemat uang seperti ini, si Daniel ini udah nggak begitu khawatir lagi soal kekurangan uang. Ya bukan nggak begitu khawatir lagi, udah nggak usah khawatir lagi, ya nggak sih? 86.000 dalam 1 tahun, ya ampun. Berarti kalian harus melupakan seperti cimol, cilok, KFC, McD, dan lain-lain guys. Nggak ada yang namanya basreng di dunia ini lagi, karena basreng aja 1 kilo aja udah 80.000 lebih. Gak bisa. Tidak cukup kawan, tahu 1 kilo basreng doang. Tidak bisa. Akhirnya nggak cuma Daniel Tay doang yang berbuat seperti ini guys. Karena awalnya si Daniel, tapi lama-lama jadi banyak juga yang ngikutin cara hidup dia dan juga bisa berhemat bersama-sama. Nah, si Daniel Tay ini punya kucing, dan dia nggak kayak orang-orang pelit yang sebelum-sebelumnya yang tidak mencintai sekelilingnya. Bahkan dia bisa mengeluarkan uang untuk makanan kucing yang lebih mahal daripada makanan dia guys. Jadi tetap mencintai lingkungan, tidak pelit, tidak kikir, tidak sudahlah. Nah, itu dia guys, orang-orang yang pelit dan irit menurut aku. Semoga pembahasan kali ini kalian bisa ambil maknanya dan ambil kesalnya juga ya. Seperti aku yang pertama kali baca dan langsung shock, tapi ada juga manfaatnya. Jadi kita harus lebih menghargai uang dan mencintai lingkungan kita. Oke? Semoga kalian di rumah sehat-sehat, jangan kemana-mana, tetap menjaga imun, makan yang banyak, minum vitamin, jangan lupa, jangan bolong. Nah, ditunggu selanjutnya video aku ya. Thank you. Aku pamit dulu ya. Bye-bye. Ups, lupa. Jangan lupa like, subscribe, dan